Mbak apa? Ya, Ini kita mendapat kabar nih, Bang Odi bisa dibilang sakit nih. Terhitung dari tanggal berapa mungkin bisa dijelasin nggak sih kronologis awal Bang Odi bisa terkena sakit tersebut? itu hari Selasa malam ya. Hmm. Selasa malam dia batuk-batuk, terus banyak lendir dia nggak bisa keluarin, jadi sesak. Napasnya sesak tuh saya bawa ke UGD di Rumah Sakit Persahabatan. Sebelumnya sih memang seminggu sebelumnya tuh dia udah batuk-batuk, cuman kita kasih pakai apa sorry apa itu nebulizer, uap ya, diuap karena memang dia susah keluarin lendir kan. Terus ya udah kondisinya udah membaik udah, karena itu kan ada obatnya di nebulizer itu. Tapi terus Selasa malam tuh tiba-tiba batuk kayak keselak sih. Memang dia selama ini sejak kena stroke kan sering keselak kalau makan gitu. Nah itu habis makan malam itu keselak, kayak keselak air atau makanan tuh nggak berhenti batuknya. Batuknya nggak berhenti, ya kita bawa ke UGD. Terus sampai sana kan di swab dulu, eh, negatif ya, jadi Bang Odi bukan kena COVID. Ini saya mesti luruskan karena di luar beritanya karena dia pakai ventilator, kebanyakan orang sangka COVID padahal bukan. Jadi setelah diobservasi ternyata katanya ginjalnya gagal ginjal. Nah jadi besoknya itu kita langsung cuci darah. Tapi setelah cuci darah itu kata kata dokternya keadaannya, kesadarannya menurun, jadi dimasukin ke ICU. Padahal rencananya setelah cuci darah kita mau cari ruang inap supaya bisa ditungguin. Kan sekarang ada peraturan baru juga, ICU nggak bisa ditengokin, nggak bisa dibesuk. Ya jadi masalahnya itu sekarang sekarang ada di ICU. Kondisinya ya masih dalam pantauan dokter. Saya cuma minta doa dari semua teman-teman Bang Odi, dari penggemar Bang Odi, tolong didoakan semoga Bang Odi bisa sehat kembali. Sakit ginjalnya sendiri itu belum terdeteksi atau gimana, Mbak? Nggak terdeteksi karena selama ini dia nggak ada keluhan apa-apa. Memang dulu kita rutin cek, tapi setelah pandemi kan saya takut bahwa dia keluar apalagi ke rumah sakit ya. Jadi memang kita nggak cek, karena adik saya dokter kan di Persahabatan, jadi saya cuma konsul sama dia kalau misalnya sakitnya kan paling batuk, tapi nggak ada apa-apa sih selama setahun lalu tuh. Flu aja enggak gitu, dia alhamdulillah sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi ya saya pikir Bang Uli baik-baik aja. Nah terus ya kemarin itu terus tiba-tiba katanya ginjalnya udah nggak berfungsi dengan baik. Menurut adik saya yang dokter, memang kalau ginjal itu nggak terdeteksi sampai sampai udah sisa 10% gitu. Ya kecuali kayak kita ngerti, kalau orang kedokteran ngerti, misalnya katanya kalau urinnya bau amonia itu berarti ada ginjal ada masalah, tapi kan saya nggak ngerti. Jadi selama ini sampai sebelum saya bawa ke rumah sakit pun dia punya urinnya itu masih normal gitu. Masih normal. Iya nggak ada apa-apa. Makanya pas besoknya terima kabar dari dokternya kalau urinnya sudah ada darah gitu, berarti ginjalnya katanya udah nggak berfungsi. Sempat ada tanda-tanda apa mungkin Mbak saat malam itu sebelum Bang Odi akhirnya Nggak ada merasakan? apa-apa sih, kayak biasa aja. Makanya saya pikir kan cuma batuk aja. Tadinya saya mau bawa ke UGD itu untuk keluarin, untuk suction apa dia punya lendir kan, karena dia nggak bisa keluarin lendirnya, jadi sesak gitu nafasnya. Saya pikir urusannya cuma itu, keluarin. Ternyata setelah dikeluarin katanya masih sesak juga. Jadi hasil tes labnya ya itu ya. Tapi ya memang terakhir saya dapat kabar memang udah komplikasi sih. Jadi Apa kan gitu, Mbak? ya kan dia kan stroke berulang ya, udah 3 kali kena stroke. Terus ada
ada darah tinggi juga sama diabetes mellitus. Berarti cukup mengagetkan ya Mbak, tiba-tiba Iya, ginjal Bang Odi tidak berfungsi iya, gitu ya. kaget banget. Saat ini mungkin Mbak Alma sendiri gimana sih menguatkan perasaan sendiri mendapat musibah seperti ini? Berdoa aja sama Tuhan. Kebetulan saya punya teman-teman dan saudara-saudara yang semua yang support. Saya ucapkan terima kasih atas semua supportnya, teman-teman Bang Odi, teman-teman saya, keluarga saya, keluarga Bang Odi. Kita semua sama-sama doakan semoga Bang Odi bisa kembali sehat. Ada usaha apa lagi Mbak selain perawatan di rumah sakit tersebut? Nggak ada. Saya Berarti serahin boleh semua dibilang ke dokter ya. Mbak dan keluarga udah pasrah atau seperti apa? Yang nggak pasrah, kita kan tetap ikhtiar dan berdoa. Jadi biarkan tim dokter yang menentukan ya. Maksudnya mereka yang Observasi bekerja gitu. di sana, kita di sini bantu dengan doa. Mbak Alma ini tapi sejauh ini sudah ada support mungkin dari rekan-rekan Bang Odi atau sama musisi? Iya. Ya, banyak yang udah hubungin saya mensupport Bang Odi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Udah ada boleh kunjungan khusus mungkin Mbak dari rekan-rekan untuk datang atau gimana? Kemana? Ke rumah sakit. Nggak ada, itu masalahnya itu kan sekarang sejak pandemi ini kan nggak boleh dibesuk kan. Kemarin sih saya dengar kalau ruang rawat inap kalau yang bukan COVID ya boleh ditunggu 1 orang. Tapi kalau ICU sekarang udah nggak ada jam besuk sama sekali, udah sama sekali nggak boleh dibesuk. Jadi bisa dibilang Mbak dan keluarga hanya menanti telepon kalau ya, ada betul, apa-apa. mereka update dari telepon. Tidak ada satupun orang yang jaga walaupun hanya di luar gitu Mbak. Jaga di luar juga sangat risky. Dokternya juga kemarin setelah kita diedukasi dikasih tahu keadaan Bang Odi, ya menganjurkan kalau kita nggak tunggu di ruang ICU karena rumah sakit Persahabatan itu kan rumah sakit COVID juga. Iya. Jadi kita nggak mau ambil risiko, dan maksudnya tunggu situ juga buat apa, kita nggak bisa masuk, nggak bisa lihat Bang Odi. Kita cuma tunggu update dari dokter, dan itu juga sekarang katanya online. Kondisi terakhir informasi dari dokter mengenai kondisi Bang Odi sampai malam hari ini seperti apa Mbak? Apakah ventilator sudah dicabut atau belum gitu? Belum. Ventilator nggak akan dicabut tanpa persetujuan keluarga. Oh gitu. Ya. Jadi ada yang tadi saya baca di berita juga ada yang bilang besok ventilator akan dicabut, itu nggak benar. Kan berita yang saya baca juga itu Mbak katanya kondisinya kritis. Apakah itu benar atau tidak gitu kondisi Bang Odi? Ya kritis kan karena dia nggak sadar. Jadi sekarang pakai ventilator itu kan untuk bantu nafasnya, pakai alat bantu untuk pernafasan. Tapi kan kita masih berharap kalau kondisinya membaik, gitu. Jadi ya kita mau tunggu. Nanti ada besok mungkin keluarga Bang Odi juga ada yang mau datang dari KL, dari Malaysia, dia punya kakak. Nanti kita lihat gimana kondisinya dan kita rundingkan lagi. Oke, Mbak Elma, sejauh ini tapi menjalani rutinitas Bang Odi itu apa dibilang teratur kah kesehatannya atau makanannya mungkin? Oh, makanan saya atur sekali. Pokoknya kan dia juga ada gula kan, jadi pokoknya saya jaga makanan. Kalau dulu kan memang dia makanan sembarangan. Sekarang benar-benar saya kasih sayur, ikan, buah, vitamin. Pokoknya selama pandemi ini benar-benar saya jaga dia. Kita nggak pernah ajak keluar. Anak-anak yang masih keluar masuk juga saya nggak kasih dekat-dekat Bang Odi. Saya pun kalau masih keluar saya juga nggak berani deket dia gitu. Dan alhamdulillah kan memang dia nggak terinfeksi COVID. Sudah vaksin juga 2 kali. Mohon maaf Mbak Elma, Bang Odi ini di usia yang berapa ya sekarang ya kalau boleh tahu? Tahun ini kemarin ulang tahun ke-68. Ke-68. Oke, Mbak Elma sendiri tapi berharap ini mungkin sedemikian rumah sampai semalam ini gimana? Berdoa terus kah atau cemas? Iya pasti kita berdoa terus, pasti keluarga pasti mendoakan. Kita sih berharap ada mukjizat untuk kesembuhan Bang Odi. Anak-anak sendiri gimana Mbak?
sendiri gimana? Anak-anak ya, sedih lah pastinya dan kaget karena tahu-tahu keadaannya begini gitu. Sementara kemarin kan sehat-sehat aja, cuman batuk biasa. Cuman dia kalau batuk nggak bisa mengeluarkan lendir. Ya mungkin karena stroke-nya udah beberapa kali, jadi ada penyempitan di apa namanya. Jadi kalau nelan tuh selalu suka keselak gitu. Mungkin terakhir boleh harapan dan doanya Mbak Elma untuk Harapan saya pasti Bang Odi bisa sembuh, bisa keluar dari masa kritisnya, bisa survive, bisa kembali seperti sebelum sakit. cukup. Baik, nggak ada ya. Oke. Terima kasih Terima Mbak. kasih Mbak. Minta doanya dulu dong buat dari